Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan membahas analisis laporan keuangan pada PT Media Nusantara Citra Tbk atau yang sering kita kenal sebagai MNC. Seperti yang teman-teman tahu, MNC ini merupakan perusahaan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang media berbasis iklan serta memproduksi dan mendistribusikan berbagai konten baik di media televisi maupun di berbagai platform lainnya. MNC juga telah tercatat di BEI sejak tahun 2007 dengan kode saham MNCN. Sebelum masuk ke analisis yang akan saya sampaikan, sebelumnya perkenalkan, nama saya Karina, mahasiswi tingkat 3 program studi akuntansi Universitas Kuningan yang akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan PT Media Nusantara Citra Tbk yang telah saya kerjakan. Langsung saja kita masuk kepada analisis yang pertama, yaitu analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan keuangan perusahaan dari tahun ke tahunnya. Untuk menghitung hasil analisis perbandingan ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan menghitung tahun dasar, dengan membandingkan dengan tahun dasar, tahun sebelumnya, dan juga rata-rata tahun. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis perbandingan dengan perhitungan yang menggunakan tahun dasar. Langsung saja kita lihat pada hasil analisis perbandingan neraca. Di sini terlihat bahwasannya setiap komponen dari mulai aset liabilitas hingga ekuitas semuanya mengalami kenaikan setiap tahunnya jika dibandingkan dengan tahun dasarnya, yaitu tahun 2018, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya perkembangan keuangan neraca pada perusahaan dari tahun ke tahun setelah tahun 2018 itu terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018. Sedangkan dari hasil analisis perbandingan pada laporan laba rugi dapat dilihat bahwasannya pada tahun 2020 ini MNC mengalami penurunan pendapatan yang menyebabkan perkembangan komponen lain seperti laba kotor dan juga laba bersih pada tahun 2020 juga ikut menurun. Jika dilihat dari laporan laba rugi yang ada, penurunan pendapatan ini disebabkan oleh pendapatan lainnya yang hanya mendapat sebesar 81.206 juta rupiah. Pendapatan lainnya pada tahun ini merupakan pendapatan paling kecil jika dibandingkan dengan tahun lainnya. Namun dapat dilihat pada tahun berikutnya ada lonjakan kenaikan laba bersih yang sangat tinggi pada tahun 2021, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2018, laba bersih yang didapatkan MNC ini pada tahun 2021 itu mencapai nominal 60%. Adanya kenaikan laba bersih ini rupanya terjadi akibat adanya kenaikan pendapatan yang berasal dari iklan pada tahun tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada hasil analisis yang kedua, yaitu analisis rasio. Analisis rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kesehatan keuangan dan kinerja perusahaan. Analisis rasio ini dibagi menjadi 4 macam, yaitu likuiditas, leverage, activity, dan juga profitabilitas. Analisis rasio yang pertama yaitu analisis rasio likuiditas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Salah satu bentuk rasio likuiditas ini yaitu ada current ratio dan juga quick ratio. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat bahwasanya kedua rasio likuiditas yaitu current ratio dan juga quick ratio ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada rasio industri yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwasanya perusahaan memiliki kemampuan atau tidak memiliki masalah untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Lalu analisis rasio yang kedua yaitu ada analisis rasio leverage. Hasil leverage ini diwakili dengan rasio debt to asset ratio atau DAR dan juga debt to equity ratio atau DR. Dari hasil akhir yang telah dilakukan dapat dilihat bahwasanya nilai DAR dan DER pada perusahaan PT Media Nusantara Citra Tbk ini dia mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwasanya perusahaan tidak bergantung kepada utang dalam membiayai aset-asetnya dan juga tidak memiliki proporsi utang yang lebih tinggi dalam struktur modal perusahaannya, sehingga risiko keuangan yang mungkin dihadapi oleh perusahaan itu tidak besar. Lalu jika dibandingkan dengan rasio industri yang ada, nilai DAR dan DR MNCN ini lebih rendah dibandingkan dengan rasio industri yang ada. Hal ini menunjukkan bahwasannya perusahaan memiliki lebih sedikit utang dalam perbandingan dengan aset-asetnya. Lalu selanjutnya ada hasil analisis rasio activity. Dari hasil analisis yang ditujukan terlihat bahwasanya aset turnover perusahaan MNC itu stabil di angka 0,4 sekian. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan mendapatkan pendapatan sebesar 0,4 rupiah untuk setiap 1 rupiah nilai asetnya.
Nilai 0,4 ini tergolong rendah untuk industri media televisi. Rendahnya aset turnover dapat disebabkan karena adanya efisiensi operasi berupa besarnya biaya produksi atau pemborosan aset yang dapat menurunkan aset turnover ini. Lalu dari hasil analisis rasio receivable turnover didapat nilai RTO selama 5 tahun itu berada di kisaran sebesar 2,4 hingga 2,7 yang menunjukkan bahwa perusahaan itu menagih piutangnya rata-rata selama 138 hingga 150 hari. Nilai ini didapat dari perhitungan 360 hari dibagi 2,4 sampai 2,7. Nilai RTO di atas 2 itu umumnya dianggap baik untuk industri pertelevisian seperti MNC ini. Lalu hasil analisis rasio yang terakhir yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Perhitungan yang digunakan untuk mencari nilai probabilitas ini saya menggunakan GPM dan juga ROE. GPM yang konsisten di atas 0,5 menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam mengelola biaya dan menghasilkan laba kotor. Sedangkan ROE yang bervariasi antara 40% hingga 58% ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam menggunakan modalnya untuk menghasilkan laba bersih. Lalu masuk ke analisis selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size ini merupakan analisis yang menunjukkan proporsi penggunaan total aset oleh perusahaan dan juga proporsi laba yang didapat oleh perusahaan dari total pendapatannya. Pada hasil analisis common size di neraca dapat dilihat bahwasannya keseluruhan total aset itu berasal dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Aset tidak lancar setiap tahunnya itu memiliki proporsi yang lebih besar daripada aset lancar setiap tahunnya. Hal ini juga berlaku pada total liabilitas dan juga ekuitas, di mana total ekuitas itu memiliki nilai yang lebih tinggi daripada liabilitas setiap tahunnya. Sedangkan dari hasil analisis common size dari laporan laba rugi didapatkan informasi bahwasanya pendapatan total 100% pada tahun 2018 itu menghasilkan laba kotor sebesar 62,05% dan juga laba bersih sebesar 21,57%. Pada tahun 2019 didapat laba kotor sebesar 63,72% dan juga laba bersih sebesar 28,16%. Pada tahun 2020 laba kotor yang didapat itu sebesar 61,66% dan juga laba bersih 23,52%. Pada tahun 2021 laba kotor didapat sebesar 58,51% dan juga laba bersih sebesar 26,78%. Dan pada tahun 2022 laba kotor yang didapat itu sebesar 55,85% dan juga laba bersihnya yaitu 24,76% dari keseluruhan penjualan yang dilakukan. Lalu masuk ke analisis berikutnya yaitu analisis tren. Analisis tren ini merupakan analisis yang digunakan untuk mempelajari perubahan data dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan hasil analisis ini, perhitungannya itu dengan membagi setiap komponen yang ada pada tabel setiap tahunnya dengan komponen dasar pada tahun dasar yang digunakan sebagai dasar perhitungannya. Contohnya pada jumlah aset pada tahun 2022 itu dibagi dengan jumlah aset pada tahun 2018. Hal ini juga berlaku pada perhitungan analisis tren di laporan laba rugi perusahaan. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis berikutnya yaitu analisis DuPont. Analisis DuPont ini merupakan sebuah metode untuk memahami kinerja keuangan sebuah perusahaan dengan cara memecah return on equity atau ROE menjadi 3 komponen utama yaitu net profit margin, asset turnover dan juga equity multiplier. Sebagai contoh di sini ada hasil analisis DuPont pada perusahaan MNC tahun 2022. Terlihat bahwasannya ROE pada tahun 2022 itu sebesar 11,31%. Yang berasal dari perkalian antara ROI dan juga equity multiplier. ROI ini dia dipecah kembali menjadi atau berasal dari perkalian antara NPM dan juga aset turnover perusahaan pada tahun berjalan. Sedangkan equity multiplier sendiri berasal dari pembagian total liabilitas dan ekuitas dengan jumlah modal pemegang saham.
Lalu selanjutnya ada analisis cross section. Untuk perhitungan dalam analisis rasio ini, kita perlu mencari rata-rata aritmatika setiap tahun yang dapat dicari dengan membagi total ROA dari perusahaan yang sejenis atau dalam satu sektor dibagi dengan jumlah total perusahaan yang ada. Perhitungan ini juga dilakukan untuk mencari rata-rata aritmatika nilai buku setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu mencari rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang ini dapat dicari dengan membagi setiap ROA perusahaan dengan total ROA yang ada pada tahun tersebut. Begitu juga dengan perhitungan rata-rata tertimbang nilai bukunya. Sedangkan median dalam hasil analisis cross section ini dapat dicari dengan mengurutkan nilai ROA atau juga nilai buku dari yang terkecil hingga ke yang terbesar lalu dicari nilai atau nominal yang ada berada di tengah data yang sudah diurutkan tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis time series. Analisis time series ini merupakan analisis yang digunakan untuk mempelajari pola dan tren data yang diamati dari waktu ke waktu. Data time series ini dapat berupa apa saja yang diukur secara berurutan waktu. Salah satu contohnya itu dapat teman-teman lihat di sini, yaitu ada grafik dari hasil analisis tren penjualan yang dihitung menggunakan metode kuadrat terkecil. Dapat dilihat bahwasanya penjualan yang diinginkan oleh perusahaan itu naik setiap tahunnya. Namun penjualan tahun berjalan yang terjadi itu ternyata tidak sesuai dengan ramalan atau keinginan perusahaan, karena dapat teman-teman lihat di sini ada penurunan penjualan pada tahun 2020. Penurunan penjualan ini sudah sempat saya sebutkan tadi di awal bahwasanya hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan lainnya pada perusahaan pada tahun tersebut. Lalu selanjutnya ada sumber dan penggunaan kas yang menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan hal-hal yang memperbesar kas dan yang memperkecil kas. Contohnya, adanya peningkatan aset pada tahun 2020 ke 2021 ini menandakan bahwasanya ada penggunaan kas yang menyebabkan adanya pertambahan aktivitas lancar pada perusahaan. Penggunaan kas yang dimaksud jika mengacu pada laporan yang ada yaitu disebabkan karena adanya uang muka akuisisi anak perusahaan pada tahun tersebut. Lalu selanjutnya ada analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Modal kerja ini merupakan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, membayar biaya iklan, dan lainnya. Modal kerja ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada gross working capital yang berasal dari aset lancar dan juga net working capital yang berasal dari pengurangan aset lancar oleh hutang lancar. Melihat dari adanya net working capital yang setiap tahunnya bertambah, maka dapat disimpulkan bahwasanya ada faktor-faktor yang besar modal kerja seperti berkurangnya aset tetap, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal, lalu keuntungan yang diperoleh dan bertambahnya penyusutan. Lalu analisis yang terakhir yaitu ada analisis break-even point atau titik impas. Teknik analisa ini digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan juga keuntungan dan volume kegiatan. Perhitungan BEP di sini dapat dicari dengan membagi biaya tetap dengan contribution margin ratio. Contribution margin ratio ini didapat dari mengurangi 1 dengan hasil pembagian penerimaan total dan juga biaya variabel yang ada. Setelah menemukan hasil dari BEP, maka dapat disimpulkan bahwasanya titik atau nominal tersebut itu merupakan nominal di mana pendapatan perusahaan itu baru menutup biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi, sehingga perusahaan pada titik tersebut itu tidak mengalami untung ataupun rugi, melainkan mendapatkan impas. Mungkin sekian pemaparan hasil analisis yang telah saya lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam analisis yang saya lakukan ataupun perkataan yang saya katakan selama pemaparan hasil analisis tadi. Saya harap teman-teman dapat memakluminya. Saya tutup. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.